Baik teman-teman, selamat datang. Sini saya akan membahas sebuah proyek perpustakaan menggunakan PHP dan database MySQL, serta tampilan yang akan kita gunakan menggunakan template admin LTE. Teman-teman bisa boleh download langsung template admin LTE-nya ya di web resminya. Lalu ekstrak di htdocs dan ditampilkan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita buat tabel ya, database-nya dulu. Sini saya menggunakan nama database perpustakaan DB. Tabel pertama yang akan kita gunakan itu tb_pengguna atau tabel pengguna, di mana tabel ini mengisi data bagi user yang menggunakan aplikasi perpustakaannya. Sini ada kolom username, full name, tipe _user. Sini menggunakan dua jenis user ya, administrator dan staff, password, alamat, phone number, foto, status. Ini kolom created time ini, jadi ketika data pertama kali dibuat ya, ini tanggal berapa, dan ini update ketika data ada perubahan. Jadi kita bisa merecord perubahan terakhirnya dari data tersebut di tabel pengguna. Kita bikin saja ya tabelnya, buka php_admin, langsung buat database dan buat tabel pertama, tabel pengguna. Ya, yang pertama ini username varchar 50. Tipe datanya varchar, panjangnya 50. Indeksnya dia dijadikan primary. Oke. Yang kedua full name, tipe data varchar, lengthnya 150. Tipe user kita menggunakan tipe datanya enum ya, enum. Jadi sini di enum kita bisa langsung set karena kita cuma butuh dua jenis saja, yaitu administrator dan staff. Jadi nanti data kolom tipe user ini hanya diisi oleh value administrator atau staff. Selanjutnya password dan alamat, tipe datanya teks, karena nanti password ini akan kita enkripsikan ya. Untuk alamat kita pakai teks saja. Phone number varchar 25. Foto, status, created time. Foto ini foto usernya. Status user sama, kita pakai enum. Jadi cuma butuh dua saja, online dan offline. Lalu created time dan updated time. That time ya, kita pakai that time. Oke, ini bisa satu, nggak apa-apa. Kita save. Nah, ini kita sudah ada tabel pengguna. Lalu kita buat tabel baru lagi. Tabel baru yaitu tabel buku, tb_buku. Untuk jumlah kolomnya ini ada kode buku, judul buku, penerbit kode, ini adalah kunci tamu ya atau foreign key.
tahun terbit, penulis kode, sama foreign key, stok buku, foto buku, dan created time juga, updated time juga harus ada. Nah, sini ya, membutuhkan 9 kolom ya. Kita langsung 9 kolom. Kode buku, judul buku. Kode buku nanti rencananya kita akan menggunakan kode otomatis ya. Judul buku, ini jangan lupa primary-nya, indeksnya primary. Judul buku kita tipe datanya 255 aja. Penerbit kode varchar 50, karena nanti ada tabel penerbit dan pasti dia tipe data varchar juga lengnya 50. Penerbit, tahun terbit, penulis kode, sama ini INT aja. Penulis kode juga sama 50. Foreign key juga dia. Stok buku, foto buku. Underscore buku, foto buku, untuk foto nanti yang tersimpan hanya nama fotonya saja. Ada created time dan updated time. Kita save. Oke, tabel kedua sudah. Selanjutnya kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel penerbit. Nah, di saya TB underscore penerbit. Jumlah kolomnya ada kode penerbit, nama penerbit, alamat, telepon, email, kontak, dan sama seperti sebelumnya, created dan updated time. Ada 8 ya. Kode penerbit, tipe data varchar 50, ya indeks primary, lalu nama penerbit, ini varchar juga ya, kita kasih 150, alamat, telepon, email, alamat tipe datanya teks, telepon tetap varchar saja, email juga varchar ya, kontak dan seperti biasa. Oke, sudah ada 3 tabel. Kita lanjut bikin yang keempat, yaitu penulis. Nah, ini masih nanti berhubungan dengan buku ya. Ada 5 di sini.
Ini contoh aja ya database-nya, ada table-tablenya. Teman-teman bisa tambahkan lagi. Ada kode penulis, nama penulis, tentang. Kode penulis sama varchar 50, indeksnya primary, nama penulis varchar 150 saja, lalu tentang ya teks. Tentang ini seperti deskripsi ya, atau profil singkat dari si penulis, seperti itu. Oke, tabel penulis sudah. Lalu selanjutnya tabel pinjam buku. Nah, ini sudah masuk ke transaksi karena kan untuk perpustakaan pasti ada peminjaman dan pengembalian. Sini kita akan membuat tabel pinjam buku. Ada kode pinjam, waktu pinjam, nama peminjam, petugas, notes, total denda, created time, dan updated time. Ada 8 kolom. Jadi aplikasi ini dalam satu kali pinjam itu si peminjam bisa meminjam beberapa buku. Nah, makanya dia ada tabel pinjam buku sebagai patokan atau ibaratnya master ya, master si pinjam, transaksi pinjam buku ini. Nah, lalu ada tabel detail pinjam. Nah, tabel detail pinjam ini yang nantinya berisi buku-buku apa saja yang dipinjam oleh si peminjam berdasarkan kode pinjam dari si tabel pinjam buku ini. Biasanya ada denda nih, jadi nanti di aplikasi juga jika ada statusnya si buku itu telat pengembaliannya atau rusak atau hilang, atau ada dendanya berapa, nanti sini totalnya berapa, jadi harus dibayar oleh si peminjam. Seperti itu singkat dari alur aplikasinya nanti. Selanjutnya kode pinjam, waktu pinjam. Ini biar tidak membingungkan, setiap primary key kita kasih tipe data varchar dan lengthnya 50. Ini waktu pinjam, jadi si meminjam ini kapan dia pinjam buku, kasih date time, jadi biar ada tanggal dan waktunya. Nah, nama peminjam, ini nanti berdasarkan tabel peminjam. Petugas dan notes. Petugas ini berdasarkan orang yang atau user ya, yang pada saat itu melakukan transaksi pinjam buku oleh peminjam. Ini statusnya. Ini status dari transaksi pinjam ini apa? Apakah masih dalam proses pinjam atau sudah selesai? Kita pakai enum ya. Ini status selesai. Lalu sama created ini status total denda. Total denda kita pakai tipe data double. Biar ada komanya, pakai 10.2. Ini lengthnya. Ada dua angka di belakang koma. Ini created time sama ya update
itu juga. Oke, kalau sudah kita save. Error ada di created time. Ini double koma, pakai koma, pakai titik. Oke, tabel pinjam buku sudah. Lalu kita tabel selanjutnya, itu tabel detail pinjam. Ada ID, kode pinjam, kode buku, denda, lama pinjam, status, dan seperti dua kolom sebelumnya. ID karena nanti akan terisi banyak ini tabel detail pinjam oleh buku-buku apa yang dipinjam. Jadi kita pengkodean untuk primary key table ini hanya pakai ID saja dan dia auto increment, jadi kita nggak perlu set kodenya. Sini ada kode pinjamnya. Kode pinjam juga for eigen key ya, dari tabel pinjam. Kode buku, buku apa saja yang dipinjam, sama dia for eigen key. Ada denda, ini denda per buku, jadi kalau buku ini hilang dendanya berapa gitu. Ini pakai koma ya, bukan pakai titik. Lama pinjam, ini jadi untuk peminjaman ini lama pinjam bukunya bisa per jenis bukunya, per buku gitu. Jadi misalnya pinjam buku A, dia selama 1 minggu paling lama. Nanti buku B nya tuh dia paling lama cuma 3 hari seperti itu misal. Oke, date ya, pakai apa ya? Pakai INT. Nah, INT ini kemungkinan nanti kita inputnya per hari. Jadi misalnya kalau 1 minggu ya inputnya 7 gitu, 7 hari, jadi seperti itu. Status bukunya kita pakai enum, hanya butuh 3 ya tadi. 4 kembali telah rusak hilang. Ada 4 kembali telat rusak hilang. Jadi kembali ini maksudnya si peminjam mengembalikan buku sebelum lama pinjamnya berakhir. Kalau telat berarti lebih dari lama pinjam. Kalau rusak berarti bukunya rusak, ada yang sobek. Dan kalau hilang, kalau bukunya hilang. Created time. Oke, tabel detail pinjam sudah. Lalu yang terakhir tabel peminjam. Nah, tabel peminjam ini saya tidak bukan siswa, bukan mahasiswa atau apa gitu ya. Ini bisa siapa saja yang minjam, tetapi yang terdaftar di aplikasinya. Jadi orang yang mau minjam buku harus terdaftar dulu nih di aplikasi yang nanti kita mau buat. Ada kode peminjam, ada nama lengkapnya, alamatnya di mana, kontak, email, fotonya dia, dan dua kolom sama seperti yang sebelumnya. Peminjam seperti biasa, varchar 50. Ini tipe data ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa
sesuaikan lagi ya. Nah, teman-teman yang mau, ya teman-teman harus paham dulu tipe data itu varchar, integer apa, dan sebagainya. Alamat, kontak, email. Alamat di sini saya biasa pakai teks, kontak pakai varchar 100, email biasa varchar 50. Nah, ini dua. Terus lagi foto, sama foto di sini juga yang tersimpan hanya nama fotonya saja. Ini varchar. Oke, jadi sekarang kita sudah membuat database dengan nama database perpustakaan_db dan 7 tabel. Ada tabel buku, tabel detail pinjam, tabel peminjam, tabel penerbit, tabel pengguna, tabel penulis, dan tabel penjam buku. Jadi langkah membuat database-nya sudah selesai sampai sini dulu.